Chapter 2151-2160. Kaisar, apakah Anda ingin membunuh 2 burung dengan 1 batu? Helian Meng Deruo menunjukkan. Betul sekali. Mata Kaisar Shizu berbinar. Fang Zixi dilahirkan dengan hati yang buruk, dan obat ilahi yang sepenuhnya menyembuhkan hatinya ada di makam surga burung layang-layang. Kaisar Ben berharap suatu hari dia akan bertanya padaku. Dia adalah kuil gerbang surgawi. Oh, ya, ini si kecil. Tolong bantu aku, kata Dao Qing, istri, tunangan, dan beberapa orang kepercayaan lelaki kecil itu melonjak ke dunia leluhur yang tinggi 10.000 tahun yang lalu. Xiao Zhang, tolong kirim seseorang ke timur wilayah ilahi Dongsu. Ini adalah gambar ingatan para wanita itu. Dengan itu, Dao Qing Dazun merilis Peng Zuli dan memadatkan gambar memori. Dalam gambar, seorang wanita yang menakjubkan berkedip perlahan. Oke, aku akan menuliskannya. Dao Kun berkata, tolong beritahu Yuner bahwa saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu dia segera setelah ada berita tentang istrinya Shen Subing dan wanita lain. Alis putih besar Dao Qing bergetar dan cukup penasaran. Xiao Zhang hanyalah seorang murid dari wilayah bintang 4 seni yang merupakan wilayah Zuhuang yang sempurna. Mengapa Anda bersusah payah untuk membantunya? Paman bela diri, kamu tidak tahu sesuatu. Ketika Dao Kun menyebut Tan Yun, dia sadar. Yuner adalah murid dari wilayah bintang 4 seni. Itu bagus, tapi dia bukan orang biasa. Bagaimana kau mengatakan itu? Dao Qing Dazun tertarik. Dao Kun tampak setuju dan berkata, Paman bela diri, saya tidak melebih-lebihkan. Yuner memiliki 3 poin. Melihat domain Dewa Benua Barat, tidak ada yang bisa menandingi dunia leluhur tertinggi. Betulkah? Dao Qing bertanya, katakan padaku. Ini paman bela diri. Busa mulut Dao Kun terbang ke samping. Pertama, keempat keterampilan itu sangat berbakat dan cerdas. Bahkan tuanku tidak sebagus ketika dia masih muda. Kedua, tidak ada yang bisa melampaui kemampuan tantangan lompatan katak. Ketiga, Yuner, dia adalah protos kuno yang abadi. Fisiknya yang kuat adalah yang pertama dari semua keluarga. Apa? Dao Qing terkejut. Apakah bocah itu protos kuno yang abadi? Yah, kata Dao Kun, ini masalah besar. Begitu identitasnya terungkap, ada banyak orang yang ingin membunuhnya. Paman bela diri, kamu harus merahasiakannya. Jangan khawatir, yang abadi tidak akan mengatakannya, kata Master Besar Dao Qing. Luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa protos kuno yang abadi masih hidup. Setelah shock, Dao Qing Dazun bingung dan berkata, kamu baru saja mengatakan Xiao Zhang, tidak ada yang bisa melampaui levelnya. Apa artinya bahkan jika 4 keterampilan kakak laki-lakiku tidak sebagus dia? Jadi Dao Kun menceritakan pengalaman Dao Qing Dazun Tan Yun dalam memahami 4 keterampilan, kode rahasia dari 4 keterampilan, dan semua jenis pembunuhan lompatan. Setelah mendengar ini, Dao Qing Dazun membangkitkan badai di hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun adalah iblis di antara iblis. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Rasa hormat Dao Qing penuh dengan pujian. Gadis itu, Putri 7, benar-benar memiliki visi. Dia bisa membuat orang seperti itu menjadi pengawal pribadinya. Paman bela diri, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Kata Dao Kun. Ayo, ada apa? Dao Kun berkata, sekarang Yuner berada di dinasti leluhur Sisu. Dia tidak akrab dengan tempatnya. Jika dia menghadapi kesulitan yang tak terpecahkan, tolong bantu dia lebih banyak. Jangan khawatir, itu alami. Master Besar Dao Qing berkata, Xiao Zhang telah memahami pengalaman 4 keterampilan kakakku dan kode rahasia 4 keterampilan. Dia juga setengah dari murid kakak laki-lakiku. Aku akan melindunginya secara alami. Selain itu, dia masih protos kuno yang saleh dan abadi. Aku ingin lebih melindunginya. Keesokan paginya, Dao Kun dengan hormat mengirim Dao Qing keluar dari kuil Tianmen. Pada hari itu, ketika malam tiba, leluhur Shizu mempersembahkan pengorbanan besar, Helian Meng tiba di kuil Tianmen. 4 domain bintang seni, bintang master, aula selamat datang. Di aula utama, pemimpin istana Fang Zixi, wakil pemimpin istana Chu Xiaotian,
wakil pemimpin Istana Sembilan menuju Zulong, dan Helian Mengde duduk di perjamuan dan berbicara dengan gembira. Saya sangat mengagumi pemimpin Fang. Helian Mengde berkata sambil tersenyum, kamu bisa mengundang saudara Dongcu keluar dari gunung untuk menjadi wakil pemimpin istanamu. Dengan saudara Chu, kekuatan kuil Tianmen harus tumbuh dari hari ke hari. Helian Mengde tersenyum di wajahnya, tetapi dia sangat bermartabat di hatinya. Tanpa menunjukkan wajahnya, dia berbisik kepada Jiutu Zulong, saudara kedua, bagaimana situasinya? Bagaimana Fang Zixi bisa mengundang Chu Xiaotian? Pada awalnya, Kaisar Shizu ingin mengundangnya keluar dari gunung, tetapi dia menolak tanpa berpikir. Mendengar pidato itu, Zulong berkepala sembilan berkata, kakak, kamu tidak tahu. Chu Xiaotian memiliki hubungan pribadi yang baik dengan ayah Fang Zixi. Ayah Fang Zixi mempercayakannya kepada Chu Xiaotian sebelum dia meninggal. Chu Xiaotian akan membantunya jika dia bertemu kesulitan apapun. Kakak laki-laki tertua, Fang Zixi menyadari bahwa saudara laki-laki kedua saya, berada di pihak Kaisar Agung Shizu, jadi Chu Xiaotian diundang. Begitulah. Yah, aku tahu, kata Helian Mengde. Tahan untuk saat ini. Kaisar Besar memiliki rencana baru untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Tepat ketika saudara-saudara bersumpah diam-diam berbisik, Fang Zixi tersenyum dan berkata, pengorbanan besar, apakah Anda membawa kabar baik kepada pemimpin istana kali ini? Iya, itu benar-benar berita bagus. Dia Lian Mengde minum seteguk anggur dan berkata sambil tersenyum, Kaisar Agung kita setuju untuk memberi murid istanamu tempat untuk memasuki makam Dewa Menelan. Itu hebat. Fang Zixi senang. Tapi, katanya Lian Mengde, tetapi ada syarat lain untuk Kaisar kita. Tentu saja, syarat ini bermanfaat bagi dinastiku dan istanamu. Bibir Fang Zixi terbuka dengan lembut, tolong katakan itu untuk pengorbanan besar. Helian Mengde berkata, Tuan Fang, Kaisar Agung kami telah mencintaimu sejak lama. Syaratnya adalah menikah. Apa? Fang Zixi tiba-tiba bangkit, senyumnya menghilang, dan berkata dengan dingin, dia ingin tuan istana kita menikah dengannya. Jangan marah, pemimpin istana Fang. Dengarkan orang tua itu dulu. Helian Mengde berkata, pemimpin istana, Anda pikir Sekte Dewa yang berbahagia memiliki posisi dominan sekarang. Hanya ketika kami bergandengan tangan dengan istana Anda, kami dapat bersaing dengannya. Jika aliansi biasa sulit untuk diandalkan dan ada banyak variabel, hanya Anda dan Kaisar Agung kami yang tidak akan khawatir pada saat itu. Sekte Dewa yang bahagia itu ambisius. Cepat atau lambat, mereka akan menyerang dua kekuatan kita. Istanamu adalah yang paling dekat dengan Sekte Dewa yang bahagia, dan kekuatannya adalah akhir dari tiga kekuatan. Begitu Sekte Dewa yang sangat ingin mendominasi wilayah Dewa Benua Barat, ia akan ingin menyerang istanamu. Meskipun saudara Chu ada di istanamu, itu akan dihancurkan oleh pembunuhan Sekte Dewa yang bahagia. Benarkah pemimpin istana, demi dirinya sendiri, telah menghancurkan kehidupan istanamu? Selain itu, ketika kami pertama kali melihatmu, Kaisar Agung jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Dia tidak menikahimu untuk menikah, tetapi untuk cinta sejati. Pemimpin istana Fang, kamu tidak sibuk menolak dulu. Pikirkan baik-baik dan berikan balasan di masa depan. Mendengar pidato itu, Fang Zixi merasa tidak berdaya. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan cara rahasia, ya, bagaimana saya bisa merusak kehidupan seluruh istana untuk kebahagiaan saya sendiri? Selain itu, api racun jantungku yang kuat hampir tak tertahankan. Paling lama 50.000 tahun lagi, jika aku tidak mendapatkan rumput yang gat murni, aku akan mati. Apa yang harus saya lakukan? Siapa yang bisa memberitahu saya apa yang harus saya lakukan? Memikirkan hal ini, Fang Zixi duduk di kursi dengan lemah. Chu Xiaotian di sampingnya memiliki alis horizontal dan garis vertikal. Zulong berkepala sembilan berkata, Tuan Istana, masalah ini sangat penting. Anda harus berpikir jernih. Yah, aku mengerti. Fang Zixi menghela nafas. Pemimpin Istana Fang, terima kasih atas keramahan Anda. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi saya akan pergi dulu. Saat ini, Helian Mengde bangkit dan memeluk tinju. Yah, karena persembahan besar ada hubungannya,
kepala istana tidak akan tinggal lama. Aku akan memberikannya padamu. Fang Zixi bangkit dan berkata, Tuan Fang, tetaplah di sini, dan aku bisa pergi sendiri. Dia Lian Mengde berkata sambil tersenyum. Sehat. Fang Zixi melirik Chu Xiaotian, Paman Chu, kirim persembahan besar. Oke, lalu Chu Xiaotian pergi dengan 9 menanduk Zulong dan Helian Mengde. Alasan mengapa dia Lian Meng tidak menyerang saat setrika panas dan membujuk Fang Zixi untuk menyetujui pernikahan adalah kecemerlangannya. Dia tahu bahwa mendorong terlalu keras akan menjadi bumerang. Lebih baik memberi Fang Zixi cukup waktu untuk mempertimbangkan. Dia sangat percaya bahwa Fang Zixi, seorang wanita yang penuh kasih, tidak akan mengabaikan seluruh kuil Tianmen untuk perasaan pribadinya. Selain itu, dia tahu bahwa Fang Zixi perlu menelan obat ilahi di makam dewa untuk menyelamatkan hidupnya, dan dengan sengaja tidak menyebutkannya, yang juga merupakan kecerdasannya. Jika Anda menyebutkannya, itu sangat membantu untuk mempromosikan pernikahan, tetapi juga sangat berisiko. Itu akan mengganggu Fang Zixi dan membuat pihak lain berpikir dia mengancamnya. Kamu harus mengucapkan selamat tinggal ketika kamu mengirim saudaramu ribuan mil jauhnya. Hati-hati, saudara. Jiutian Zulong memeluk Helian Mengde. Hati-hati, saudara kedua. Setelah Helian Mengde melengkungkan tangannya, dia memeluk tinjunya dan menghadap Chu Xiaotian. Tolong beritahu Tuan Istana. Saya jamin dengan kepribadian saya bahwa Kaisar Agung kita akan sangat baik kepada Fang ketika dia menikahinya. Terlebih lagi, dia masih berada di kuil Tianmen dan tidak akan meninggalkan sektenya karena pernikahannya. Saudara Chu adalah orang yang pengertian. Dunia akan berada dalam kekacauan. Hanya dengan pernikahan, kepala istana Fang dan kaisar kita dapat bersaing dengan kamar sekte dewa yang bahagia, jika tidak konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Mendengar pidato itu, Chu Xiaotian mengangguk, saya mengerti kebenaran ini. Saudara Helian, pergi perlahan. Selamat tinggal. Dia Lian Mengde berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di ujung langit. 3 jam kemudian, malam menyelimuti langit dan bumi. Malam itu gelap gulita seperti tinta tanpa bintang. Bintang yang berkuasa, Aula Dewan. Fang Zixi dan Chu Xiaotian berdiri di depan satu sama lain. Paman Chu, katakan padaku apa yang kamu pikirkan. Kata Fang Zixi. Chu Xiaotian berkata dengan jujur, Tuan Istana, pernikahan sangat penting. Selain kebahagiaanmu, hanya ada manfaat dan tidak ada bahaya. Jika kamu ingin menikah, satu-satunya hal yang harus kamu perhatikan adalah memperhatikan Kaisar Agung Shizu dan mengambil kesempatan untuk mencaplok kuil Tianmen kita. Wajah Fang Zixi sepucat kertas. Paman Chu berarti setuju dengan pernikahan itu. Apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak setuju? Chu Xiaotian menghela nafas. Jika kamu tidak menikah, para murid istana kami tidak dapat memasuki makam surga burung walet untuk menemukan rumput dewa yang murni untukmu dan menekan api racun jantungmu yang ganas. Zixi, Paman menanyakan sesuatu padamu. Kamu harus menjawab dengan jujur. Fang Zixi mengangguk dan berkata, Paman, tolong. Apakah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai? Chu Xiaotian bertanya. Aku. Fang Zixi mengerutkan bibirnya, dan matanya yang indah menunjukkan sedikit kesedihan. Dulu ada hati, tapi sayang dia sudah tiada. Apa artinya pergi? Chu Xiaotian tidak mengerti. Dia meninggal. Fang Zixi berkata, Paman, aku berantakan. Biarkan aku memikirkannya dengan hati-hati. Yah, kata Chu Xiaotian. 50.000 tahun atau lebih, kata Fang Zixi. Mendengar pidato itu, Chu Xiaotian sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya yang keruh menunjukkan warna sedih yang dalam. Selain itu, kamu juga memikul tugas penting balas dendam untuk orang-orangmu. Sier, dalam analisis terakhir, wilayah ilahi Beizu adalah rumahmu. Kaisar Besar Beizu dan kekuatan utama Beizu telah bergandengan tangan untuk menghancurkan rakyatmu. Ayahmu membawamu keluar dari wilayah ilahi Beizu. Meskipun dia tidak melakukannya, tidak ingin kamu membalas dendam, bisakah kamu tidak membalas dendam? Mata Fang Zixi ternoda oleh air mata. Pamanku benar. Aku tidak bisa mati. Hanya jika aku hidup, aku bisa membalas dendam dan kembali ke kampung halamanku. Betul sekali. Chu Xiaotian berkata, Zixi,
Paman punya rencana. Mata berlumpur Chu Xiaotian berkilauan dan berkata dengan suara yang dalam, sebelum pengalaman menelan makam dewa dimulai, kami akan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkanmu. Jika Anda tidak dapat menyembuhkan Anda pada saat itu, Anda dapat mengajukan syarat dan membiarkan Kaisar Shizu memerintahkan para murid yang memasuki makam Tuntian untuk menemukan rumput Dewa Chunyang untuk Anda. Selama rumput Dewa Chunyang datang, Anda akan setuju untuk menjadi bertunangan dengan Kaisar Shizu. Perjanjian pertunangan menyatakan bahwa jika suatu hari Sekte Dewa yang bahagia benar-benar ingin menyatukan wilayah Barat, mereka akan menikah lagi. Jika Sekte Dewa yang bahagia tidak menyerang kuil Tianmen kita, itu akan membubarkan kontrak pernikahan dan kemudian membentuk aliansi. Dengan cara ini, dia akan setuju. Itu hanya suara Tan Yun, saudara kedua yang disumpah Zulong berkepala 9, yang disembah, adalah pembunuh kakak laki-lakimu. Mata keruh Dao Qing. Da Zun menunjukkan rasa membunuh yang kuat, dan suara itu berkata, saya tahu, dan saya juga tahu bahwa pendorong utama di balik layar adalah pengorbanan besar. Tujuan saya datang ke dinasti leluhur Shizu adalah untuk membalaskan dendam kakak laki-lakiku suatu hari nanti. Tan Yunruo berkata sambil berpikir, apakah masalah ini ada hubungannya dengan Kaisar Shizu? Saya sudah melakukan penyelidikan yang jelas, tapi saya tidak punya. Pendeta Dao Qing yang agung berkhotbah, Tan Yun, kamu harus ingat bahwa karena kamu telah mempelajari pengalaman 4 keterampilan dan kode rahasia 4 keterampilan dari kakak laki-laki seniorku, kamu adalah setengah dari murid-muridnya. Oleh karena itu, pengorbanan besar juga merupakan musuhmu. Setelah itu, Dao Qing Da Zun melangkah dengan lembut dan muncul di luar mansion di saat berikutnya. Setelah Dao Qing Da Zun pergi, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, melihat ke samping ke arah Yu Yunxi dan berkata, mari kita diam. Yu Yunxi tersenyum. Tan Yun mempersembahkan korban ke Aula Fang Seng. Baru saja memasuki aula, dia mundur lagi dan berkata dengan rasa ingin tahu, Yunxi, kamu adalah murid Dao Qing Da Zun. Ini, Yu Yunxi tersenyum canggung, aku sebenarnya membenci kultivasi, begitu banyak keterampilan yang kuat belum dikultivasikan. Keringat. Tan Yun tidak bisa berkata-kata. Sebagai putri 7, kamu tidak berlatih kungfu. Itu bukan hal yang kejam. Orang tidak suka kultivasi, orang aneh. Yu Yunxi memutar matanya dengan nakal. Tan Yun berkata, bukankah kamu mengatakan kamu akan melakukan perjalanan keliling dunia denganku suatu hari nanti? Wilayahmu terlalu rendah. Aku tidak akan membawamu. Kamu bisa melakukannya. Setelah itu, Tan Yun memasuki aula Fang Sheng, memasuki ruang pelatihan No. 1 dan mulai berlatih secara terpisah. Jangan khawatir, putriku akan berlatih dan tidak akan menjadi pel untukmu. Yu Yunxi berteriak gembira dan mengepalkan tinju merah mudanya. Guan Feng di satu sisi menatap Yu Yun dan si tercengang. Ada apa denganmu, pengasuh? Yu Yunxi berkedip. Putri, apakah kamu menyukai Xiao Zhang? Kata Guan Feng. Nona, apa yang kamu bicarakan? Yu Yunxi berkata, bagaimana orang bisa menyukainya? Betulkah? Guan Feng bertanya, jika kamu tidak menyukainya, mengapa kamu ingin berlatih keras karena kata-katanya? Tentu saja itu benar. Yu Yunxi berkata sambil tersenyum, pengasuh, kamu terlalu banyak berpikir. Betulkah? Guan Feng tersenyum. Orang-orang mengabaikanmu, tutup mulut. Yu Yunxi berubah menjadi bayangan sisa dan melarikan diri. Melihat bagian belakang kepergian Yu Yunxi, setetes air mata jatuh dari sudut mata Guan Feng yang berkerut. Dia melihat ke langit dan berkata pada dirinya sendiri, Nona, apakah Anda melihatnya? Putri ketujuh memiliki pria yang disukainya. Meskipun Xiao Zhang berasal dari latar belakang yang sederhana, dia sangat tampan dan baik. Jangan khawatir, Nona. Yu Yunxi dibesarkan oleh Guan Feng. Seperti putrinya, dia sangat mengenal Yu Yunxi. Meskipun Yu Yunxi berdebat dengan licik, Guan Feng memutuskan bahwa meskipun Yunxi tidak menyukai Tan Yun, dia harus digerakkan oleh Tan Yun. Untuk waktu yang lama, Guan Feng sangat prihatin dengan peristiwa kehidupan Yu Yunxi, tetapi yang membuatnya khawatir adalah bahwa Yu Yunxi tidak memiliki perasaan terhadap orang-orang dari dinasti leluhur Shizu. Saat ini, dia menyadari bahwa Yu Yunxi tergerak untuk menjadi Tan Yun.
Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Titik 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 titik. Setengah jam kemudian, Istana Kekaisaran, Aula Kaisar Rencana 5 tahun ke-9 yang megah. Setelah memasuki aula, Master Besar Daoqing menemukan bahwa Helian Mengde juga ada di sana. Dia tersenyum pada Helian Mengde dan membungkuk kepada Kaisar Shizu dan berkata, "Saya telah melihat Kaisar. Cepat, cepat, gratis." Kaisar Shizu tersenyum. Alasan mengapa Kaisar Shizu tidak bersuara di depan patung besar Daoqing adalah karena dia mengundang patung besar Daoqing ke leluhur dinasti Shizu. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa Daoqing Dazun tidak hanya memiliki kekuatan yang setara dengan pengorbanan besar, tetapi juga menyebutnya sebagai pemimpin dari 4 seni di wilayah ilahi benua barat. Setelah Daoqing menjawab, Helian Mengde berhenti di depan Kaisar Shizu. "Hari ini, aku mencari kalian berdua. Ini tentang kompetisi regional antara 4 dinasti leluhur setelah 50.000 tahun." Kaisar Shizu berkata, "Kalian berdua juga tahu bahwa di tengah 4 domain dewa, wilayah yang paling dekat dengan wilayah laut sihir sangat luas. Jika kita ingin memperluas wilayah dinasti leluhur Shizu, kita harus membuat prestasi yang baik dalam permainan 4 keterampilan dan duel hidup dan mati." Kaisar Agung tidak takut dengan duel hidup dan mati, karena Qigong adalah bintang yang sedang naik daun. Tetapi jika 4 keterampilan memainkan permainan, Kaisar Agung Shizu memandang Helian Mengde dan berkata dengan cemberut, "Saya tidak terlalu percaya pada kedua murid Anda. Oleh karena itu, Kaisar Agung memintamu untuk menemukan 4 talenta dalam 50.000 tahun terakhir. Pada saat itu, mereka akan digunakan oleh dinasti kita. Apakah kamu punya ide lain?" Mendengar pidato itu, Helian Mengde dengan hormat berkata, "Laporkan kembali ke Kaisar Agung, bawahan saya akan mencoba yang terbaik untuk mengajari 2 murid saya 4 keterampilan, bersinar dalam pertempuran regional, dan bersaing untuk wilayah dinasti kami. Pada saat yang sama, bawahan saya akan mulai mengumumkan kepada dinasti leluhur Shizu besok bahwa mereka akan mencari 4 talenta dan mengolahnya. Mereka tidak akan pernah mengecewakan Kaisar Agung." "Bagus." Kaisar Shizu mengangguk, "Saya memiliki keyakinan dalam pengorbanan besar." Pada saat ini, Daoqing mendengar evaluasi Daokun tentang Tan Yun di benaknya, jadi dia berkata, "Jangan khawatir, Kaisar yang Agung, bawahannya memiliki kandidat yang cocok. Dengan orang ini, apakah itu permainan 4 keterampilan atau duel keterampilan? Hidup dan mati." "Oh." Kaisar Agung Shizu berkata dengan tidak percaya, "Yang mulia Daoqing, Kaisar Agung tahu bahwa Anda tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pasti. Beritahu Kaisar Agung siapa orang yang serba bisa di mulutmu." Pendeta Daoqing yang Agung membungkuk sedikit dan berkata, "Maafkan saya. Bawahan saya belum bisa mengatakannya. Anda akan mengetahuinya secara alami pada saat itu." Daoqing Dazun tidak mengatakan itu Tan Yun. Dia hanya tidak ingin dibunuh oleh seseorang yang ingin membunuhnya setelah kejahatan seperti Tan Yun menyebar. Dia tahu bahwa tidak ada kekurangan jenius di dunia, dan ada sangat sedikit jenius yang mungkin tidak mati dan tumbuh dewasa. Haha, bagus." Kaisar Shizu tidak marah atas penolakan Daoqing untuk menjawab. "Jika tidak ada yang lain, bawahan saya akan berhenti," kata Daoqing. "Daoqing Dazun, tunggu sebentar. Kaisar Ben punya satu hal lagi untuk dibicarakan denganmu." Kaisar Shizu berkata, "Kaisar Ben ingin mendengar pendapatmu." "Kaisar yang Agung, tolong bicara." Helian Mengde dan Daoqing Dazun berbicara serempak. Kaisar Shizu sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya menjadi bermartabat. Protos purba abadi telah melihat matahari lagi, dan mereka belum sepenuhnya hancur. "Apa? Protos kuno yang abadi masih hidup?" Daoqing pura-pura terkejut. "Kaisar yang Agung, bawahanku tahu tentang ini." Helian Mengde berkata, "Lebih dari 1000 tahun yang lalu, di luar penjara api kuno, pemimpin dewa yang berbahagia memperhatikan bahwa ada protos kuno abadi yang menjarah di benua barat. Setelah bawahannya kembali ke dinasti leluhur, mereka lupa untuk memberi tahu Anda." "Yah," kata Kaisar Shizu dengan tatapan tenang, "tepatnya karena ada dewa kuno abadi yang selamat dari perampokan di wilayah ilahi Shizu kita. Oleh karena itu, Kaisar Dongsu, Kaisar Beisu, dan Kaisar Nanzu mengirim utusan khusus untuk menekan saya."
Tiga utusan telah memilih kata-kata mereka dengan sangat jelas. Mari kita bantu menangkap kejahatan yang tersisa dari Protoss kuno yang abadi. Tentu saja, Kaisar bermaksud bahwa itu bukan urusannya sendiri. Bagaimanapun, pengembalian yang kuat dari kejahatan yang tersisa dari Protoss kuno abadi di masa depan juga akan baik untuk kita. Kami pasti akan membalas dendam dari tiga kaisar besar. Dari Dongsu, Beizu dan Nanzu dan Sekte Dewa yang berbahagia. Demikian pula, Kaisar Agung tidak akan pernah membiarkan Protoss kuno abadi bersembunyi di dinasti leluhur Shizu kami, karena tiga utusan khusus mengatakan bahwa jika kami menyembunyikan sisa dosa Protoss kuno abadi di dinasti kami tidak akan pernah mati dengan dinasti kami. Berbicara di sini, Kaisar Shizu berkata, apakah Anda punya pendapat lain? Helian Mengde berkata, apa yang dikatakan Kaisar Agung itu sangat benar. Bawahannya tidak memiliki pendapat. Kita bisa tetap netral. Tentu saja, seperti yang Anda katakan, kita tidak boleh membiarkan sisa dosa Protoss kuno abadi bersembunyi di dinasti kita. Kalau tidak, itu akan menjadi sumber bencana di dinasti kita. Pendeta Tao mengerutkan kening, mengangguk dan berkata, bawahan saya tidak memiliki pendapat, tetapi bawahan saya sangat ingin tahu. Bagaimana ketiga kaisar tahu bahwa Protoss kuno yang abadi ada di wilayah ilahi Sisu? Helian Mengde Cao Daoqing Dazun memeluk tinjunya dan berkata, saudara Daoqing tidak tahu. Pada masa itu, Huyanzang dan tiga kaisar besar bergandengan tangan untuk menghancurkan Protoss kuno yang abadi. Oh, begitu, kata Master Besar Daoqing. Dengan cara ini, begitu ada Protoss kuno abadi yang melintasi perampokan, Huyanzang dan tiga kaisar besar akan tahu pada saat pertama. Kalau begitu mereka boleh melihat wajah para perampok dan kekuatan para perampok itu. Helian Mende menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, gambaran di benak mereka sangat kabur. Mereka hanya bisa menilai domain dewa mana Protoss kuno abadi yang melintasi perampokan berada, tetapi mereka tidak dapat menemukan lokasi secara akurat. Begitulah, ketika Daoqing Dazun menjawab, dia merasa lega. Yah, sudah diputuskan. Kaisar Shizu berkata, pengorbanan besar, saya akan menyerahkannya kepada Anda untuk ditangani. Mewariskan kehendak Kaisar Agung dan memberitahu seluruh dinasti leluhur Sisu. Tidak ada amnesti bagi siapapun yang tidak melapor ke Dewa Kuno Abadi. Protoss. Ya, bawahanku, kata Helenmon dengan hormat. Daoqing Dazun, tolong turun dulu. Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan pengorbanan besar. Kaisar Shizu tersenyum. Bawahanku pergi duluan. Daoqing Dazun berbalik dan berjalan keluar dari aula Kaisar Rencana 5 tahun ke-9. Wajahnya suram seperti tinta. Beritahu Xiaozang tentang ini. Jika tidak identitasnya akan terungkap dan dia akan mati dengan menyedihkan. Setelah mengambil keputusan, Daoqing Dazun pergi ke aula Kaisar Rumah Putri ke-7 Rencana 5 tahun ke-9. Katakan padaku, bagaimana keadaannya? Kaisar Agung Shizu memikirkan sosok menarik Fang Zixi, memandang Helian Mengde dan bertanya dengan tergesa-gesa, apakah Tuan Istana Fang setuju? Helian Mengde berkata dengan jujur, laporkan kembali ke Kaisar Agung. Saya tidak setuju. Tidak. Wajah Kaisar Shizu berubah. Dia tidak ingin hidup. Dengarkan bawahanmu. Helian Mengde berkata, meskipun pemimpin Fang tidak setuju, dia tidak langsung menolak. Karena tidak ada penolakan langsung, ada 70% harapan, jadi jangan khawatir, Kaisar. Fang Zixi cepat atau lambat akan setuju. Pada titik ini, kami tidak akan terlalu memaksanya. Anda tahu, tidak ada kecelakaan. Sebelum menelan makam dewa, dia akan datang ke istana secara langsung. Kaisar Shizu mengangguk dan berkata, itu masuk akal. Ini mendesak. Jika Kaisar tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, bawahannya akan mundur. Satu hal lagi, Kaisar Shizu berkata kepadanya, jika Anda mematuhi perintah, Anda akan mengatakan bahwa segera, banyak orang akan memasuki dinasti leluhur Dongsu, Nanzu dan Beizu untuk menemukan keberadaan Protoss kuno yang abadi. Jangan bertentangan dengan mereka ketika saya bertemu mereka. Ya, bawahanku akan menanganinya sekarang. Setelah Helian Mengde diperintahkan untuk pergi, Kaisar Shizu menunjukkan ekspresi percaya diri di wajahnya. Fang Zixi, cepat atau lambat kamu akan menjadi wanita kaisar, dan kamu tidak bisa lepas dari telapak tangan kaisar.
Setelah kembali ke rumah putri ketujuh, Dao Qingdazun menemukan pengurus rumah dan mengetahui dari Guan Feng bahwa Tan Yun dan Yu Yunxi telah ditutup. Jadi Dao Qingdazun tidak segera mengganggu Tan Yun, tetapi memutuskan untuk memberitahunya tentang 3 kaisar yang mencari dan membunuhnya setelah Tan Yun meninggalkan Bea Cukai. Waktu mengalir seperti sungai, dengan 4 musim bergantian. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Rumah 3 putri. Di aula utama, Yu Yunyi memandang Yu San di depannya dan menghentakkan kakinya dengan marah. Saudara dari 5 kaisar, apa yang harus saya lakukan? Yu Yunxi sialan dan pengawal Xiao Zhang telah menjadi kura-kura yang menyusut dan telah ditutup sepanjang tahun. Kenapa aku tidak mengirim seseorang ke rumah putri ketujuh untuk membunuh Xiao Zhang? Saudari San Huang, tolong jangan. Yu San buru-buru berkata, Tuan Qingda yang agung itu tinggal di rumah putri ketujuh. Kamu mengirim seseorang ke rumah putri ketujuh untuk membunuh orang. Tidak hanya orang tidak dapat dibunuh, tetapi kamu akan menderita pada saat itu. Kalau begitu mari kita kirim yang kuat. Yu Yunyi berkata lagi. Siapa yang harus dikirim? Yu San berkata tanpa daya, bahkan 4 marsekal mungkin bukan lawan dari Dao Qingdazun. Orang-orang yang bisa kami kirim tidak sebaik semut mol di depan Dao Qingdazun. Apa yang harus saya lakukan? Yu Yunyi berkata dengan marah, Yu Yunxi, aku tidak bisa menghadapinya untuk saat ini, tetapi budak anjing itu masih menggodaku hari itu. Aku harus membunuhnya. Yu San menghibur, jangan khawatir, saudari San Huang. Bajingan Xiao Zhang tidak bisa bersembunyi di dalam sepanjang waktu. Selama dia keluar, aku berjanji untuk membunuhnya. Benarkah? Tentu saja. Yu Yunyi berkata dengan gembira, itu masih saudara kaisar kelima. Kamu baik padaku. Kakak pangeran tidak memperhatikanku sama sekali. Mendengar kata, pangeran, mata Yu San menunjukkan rasa dingin yang tak terlihat dan kembali normal. Saudari San Huang harus lebih perhatian, saudara. Dia adalah kaisar masa depan. Itu normal dia sibuk dan tidak peduli padamu. Biasa, ayo. Yu Yunyi mengeluh dan terlihat galak. Saya ingin berlatih dalam isolasi. Ketika kekuatanku meningkat pesat, aku akan membuat Yu Yunxi menggandakan pengembaliannya. Dalam 60 tahun terakhir, Yu Yunyi sering berpikir untuk ditampar wajahnya oleh Yu Yunxi di rumah putri ketujuh, dan dia ingin membunuh Yu Yunxi. Waktu berlalu. Di luar waktu telah berlalu 450 tahun. 510 tahun telah berlalu sejak Tan Yun menutup pintunya. Di luar 510 tahun, Aula Fangsheng telah mencapai lebih dari 37.200 tahun. Di Aula Fangsheng, ruang budidaya No. 1, Tan Yun, duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan ekspresi bersemangat di matanya. Kamu benar. Tan Yun akhirnya menyentuh penghalang berat di alam leluhur. Merengekkan. Tiba-tiba, langit di atas 7 rumah putri tertutup awan gelap, yang menyebar ke segala arah seperti gunung hitam, menyelimuti seluruh istana. Haha, haha, kita akhirnya akan melewati perampokan. Setelah bertahun-tahun, Binger seharusnya sudah maju. Tan Yun tertawa keras. Dia menahan kegembiraannya, melepaskan kesadaran ilahi dan menyusup ke ruang kultivasi di sebelah. Benar saja, nyala es Hongmeng telah melonjak hingga 4 juta kaki dan melangkah ke puncak level Tao. Artinya, senjata ajaib dari Tao terbaik dapat dilebur menjadi ketiadaan. Binger kembali, kata Tan Yun. Itu tuannya. Api es Hongmeng tiba-tiba menyempit menjadi sinar biru es, terbang ke ruang latihan No. 1 dan memasuki telapak tangan kiri Tan Yun. Sudah waktunya untuk menyeberangi perampokan. Tan Yun berbisik pada dirinya sendiri. Begitu dia bangun, dia mendengar suara tua yang cemas di luar aula Fangsheng. Zhang Er, apakah kamu akan melewati perampokan? Tao Qingdazun. Tan Yun menjawab, ya, Tuan, ada apa? Di luar aula Fangsheng, Dao Qingdazun buru-buru berkata, tekan dengan cepat, jangan melewati perampokan untuk saat ini, dan biarkan penglihatan langit dan bumi menghilang. Meskipun Tan Yun tidak tahu apa yang dikatakan Qingdazun, intuisinya memberitahu Tan Yun bahwa sesuatu telah terjadi. Oke, setelah Tan Yun menjawab, dia dengan cepat melindungi persepsinya tentang penghalang leluhur. Segera,
Awan gelap di seluruh istana menghilang dan menjadi jernih kembali. Setelah Tan Yun keluar dari Aula Fang Sheng, dia memasukkan Aula Fang Sheng ke Suji, membungkuk kepada Dao Qing dan berkata, "Apa yang terjadi, tetua, mengapa kita tidak bisa melewati perampokan?" Bas. Tanpa tindakan apapun, Dao Qing Dazun mengatur perbatasan dan berkata, "Tiga kaisar besar Dongzu, Shizu dan Beizu dan Huyanzang sudah mengetahui keberadaanmu." Ketika Dao Qing Dazun memberitahu Tan Yun berita tentang berusaha untuk membunuh Protos kuno yang abadi, Tan Yun terkejut dan berkeringat. "Itu berbahaya." Tan Yun berkata dengan penuh terima kasih telah memberitahuku. Benar-benar tidak aman untuk menyeberangi perampokan di kota leluhur Sisu. Jika seseorang mengetahui bahwa aku melewati perampokan, kamu dapat melihat bahwa aku adalah Protos kuno yang abadi. "Iya," kata Dao Qing Dazun, "kamu harus ekstra hati-hati sekarang, terutama saat melintasi perampokan." "Iya, aku akan membawamu pergi dari kota leluhur Sisu. Kembalilah setelah perampokan berhasil." Tan Yun berkata, "Bagus sekali. Anda selalu melindungi Dharma untuk generasi muda. Bahkan jika seseorang mengetahui identitas generasi muda, mereka tidak dapat menyebarkan berita hidup-hidup. Itulah sifatnya. Ayo pergi." Bintang-bintang berubah. 2 tahun kemudian, Tan Yun, yang berhasil dipromosikan ke alam leluhur tingkat pertama, dan Dao Qing Dazun kembali ke rumah putri ketujuh. Setelah berterima kasih kepada Dao Qing Dazun lagi, Tan Yun kembali ke paviliun tempat tinggalnya, mengorbankan Aula Fang Sheng, memasukinya, duduk bersila dan berlatih melawan waktu lagi. Waktu berlalu dengan tenang. Di luar waktu, 760 tahun kemudian, Tan Yun, yang berada di Aula Fang Sheng, memadatkan janin leluhur Hongmeng kedua dan melangkah ke alam leluhur ganda. Setelah 1100 tahun waktu eksternal, Tan Yun di Aula memadatkan janin leluhur Hongmeng ketiga dan mempromosikan alam leluhur 3. Butuh 1300 tahun lagi untuk dunia luar. Tan Yun memadatkan janin leluhur Hongmeng keempat dan mempromosikan alam leluhur 4 kali lipat. Mengambil 1800 tahun lagi, Tan Yun dipromosikan ke tingkat kelima dari alam leluhur. Butuh 2500 tahun untuk mempromosikan Sudi Jing Liuzong. Butuh 3200 tahun dan dipromosikan ke alam leluhur tingkat ketujuh. Butuh 4100 tahun dan dipromosikan ke tingkat ke-8 Sudi Jing. Butuh 5200 tahun dan dipromosikan ke alam leluhur tingkat ke-9. Akhirnya, butuh 6540 tahun untuk memasuki kesempurnaan besar dari alam leluhur. Di Aula Fang Sheng, ruang budidaya No. 1, Tan Yun perlahan membuka matanya, dan mata bintangnya menunjukkan warna yang sangat bersemangat. Krek, krek, dia bangkit dan menggerakkan otot dan tulangnya. Karena dia tidak bergerak untuk waktu yang lama, tulangnya mengeluarkan suara yang keras. Setelah beberapa saat beraktivitas, setelah tulangnya menjadi fleksibel, Tan Yun berkata pada dirinya sendiri, "Meskipun saya tidak memiliki setengah bagian bawah dari keterampilan, saya yakin bahwa dengan kekuatan saya untuk menantang di luar level saya dapat membunuh orang kuat dari 3 alam manusia." Hitung waktunya. Ada lebih dari 3050 tahun yang tersisa. Makam Dewa Surga yang menelan akan dimulai. Pada saat itu, selama aku menemukan bagian bawah dari keterampilan di makam Dewa menelan surga, kekuatan tantangan lompatan katak akan melonjak liar. Hanya dengan cara ini saya bisa mengalahkan Qigong jika dia memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi. Kalau tidak, saya bukan lawannya untuk 10.000. Dengan keinginan untuk paruh kedua keterampilan, meskipun Tan Yun tahu bahwa dia tidak dapat menyentuh penghalang tanah suci leluhur sebelum pengalaman menelan makam dewa, dia masih memilih untuk berlatih melawan waktu. Karena dia tahu bahwa hanya dengan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, dia secara pribadi dapat pergi ke Dongzu Senyu untuk menemukan istrinya, tunangannya, Zenji. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap mata, 3049 tahun telah berlalu. 1 tahun sebelum pembukaan makam Tuntian, rombongan tiba di kota leluhur Sisu. Ada 4 orang, Fang Zixi, Chu Xiaotian, Jiutu Zulong dan Dao Kun. Fang Zixi mengenakan gaun putih, jatuh dari debu. Dia masih cantik, tetapi wajahnya sangat pucat saat ini. Sayang, Fang Zixi memandangi gerbang kota yang megah di depannya dan menghela nafas.
Nada suaranya mengandung kesedihan dan ketidakberdayaan yang tak ada habisnya. Dalam hampir 30.000 tahun terakhir, dia dan Chu Xiaotian mencoba banyak cara, tetapi mereka tidak dapat menekan api racun jantung yang ganas di tubuhnya. Untuk bertahan hidup dan kembali ke Beizu untuk membalas dendam di masa depan, dia harus memilih kompromi. Siapa di sini? Jenderal penjaga kota tampak hormat ketika dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat ranah 4 orang Fang Zixi. Fang Zixi, penguasa kuil Tianmen. Bibir Fang Zixi terbuka dengan lembut dan suaranya indah. Ini pemimpin istana Fang. Tolong cepat. Sang jenderal tiba-tiba menjadi sangat hormat dan buru-buru mengeluarkan tokennya dan membuka gerbang. Melihat penampilan bingung dari 4 orang Fang Zixi, sang jenderal buru-buru berkata, itu diperintahkan oleh Kaisar Agung kita. Pemimpin istana Fang adalah tamu terhormat dari dinasti kita. Chu Xiaotian berkata kepada Fang Zixi, sepertinya Kaisar Shizu menebak bahwa Xier akan datang. Setelah Fang Zixi menjawab. Beberapa jam kemudian, keempatnya tiba di luar istana. Setelah memberitahu identitas mereka, penjaga istana dan penjaga gerbang kota adalah sama. Zixi sangat hormat dan buru-buru membuka gerbang istana. 1 jam kemudian, angin dingin bertiup dan salju turun. Fang Zixi berjalan di istana kekaisaran yang menjulang tinggi, hatinya sedingin angin dingin. Aula Kaisar Rencana 5 tahun ke-9. Di aula, Kaisar Shizu duduk di kursinya dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh pengorbanan besar di depannya. Setelah Helian Mengde melaporkan urusan penting, Kaisar Shizu mengerutkan kening. Pemujaan besar, ada apa dengan Fang Zixi? Makam surga burung walet akan dibuka dalam setahun. Bahkan jika dia tidak datang, mengapa kamu tidak punya pesan? Ini, Helian Mengde mengerutkan kening. Itu tidak masuk akal. Dia orang yang cerdas. Dia tidak seperti orang yang tidak peduli dengan seluruh istana demi dirinya sendiri. Laporan. Saat itu, pengawal baju besi emas memasuki aula Kaisar Agung Rencana 5 tahun ke-9 dan menundukkan kepalanya, lapor kembali ke Kaisar Agung. Fang Zixi, penguasa istana surgawi Tianmen, meminta pertemuan. Apa, Tuan Fang akan datang? Kaisar Shizu berdiri dengan gembira. Iya, Kaisar, kata penjaga baju besi emas itu dengan jujur. Katakan di mana pemimpin istana Fang, kata Kaisar Shizu. Beritahu Kaisar bahwa dia telah keluar dari aula. Pengawal baju besi emas berkata dengan hormat. Kaisar Shizu memerintahkan, segera beritahu ruang makan kekaisaran untuk menyiapkan jamuan makan. Jamuan makan harus yang terbaik. Ya, bawahanku. Setelah pengawal Jinjia pergi, Kaisar Shizu dan Helian Mengde saling memandang dan berjalan keluar dari aula Kaisar Besar Rencana 5 tahun ke-9 bersama-sama. Fang Zixi berdiri 100 kaki di luar aula. Melihat penampilan Fang Zixi, jantung Kaisar Shizu berdetak lebih cepat dan diam-diam memuji. Kecantikan, sangat indah. Kaisar Shizu dengan hangat menyambutnya. DPRK Zixi memeluk tinjunya dan berkata, Tuan Fang, datang ke sini tanpa pemberitahuan, sehingga Kaisar dapat menemuinya, bukan? Jangan terlalu merepotkan. Fang Zixi tersenyum dangkal. Pemimpin istana Fang, saya menyuruh orang menyiapkan jamuan makan. Ayo pergi ke gedung Dewa Penyambutan, kata Kaisar Shizu. Setelah Fang Zixi menjawab, beberapa orang mengikuti Kaisar Shizu ke lantai atas gedung Dewa Penyambutan. Menara penyambutan adalah menara tertinggi di istana kekaisaran. Duduk di lantai atas, Anda dapat melihat kota leluhur Shizu. Segera, seorang pelayan istana dengan pakaian berwarna-warni terbang ke lantai atas gedung Dewa Penyambutan dari langit salju yang luas dengan anggur dan makanan yang enak. Dia meletakkan anggur dan makanan yang enak dan pergi. Tidak ada pihak yang menyebutkan apapun tentang pernikahan sampai akhir jamuan makan. Ketika perjamuan akan segera berakhir, Kaisar Shizu memandang Fang Zixi dan berkata dengan prihatin, pemimpin istana Fang, kamu terlihat jelek. Ada apa? Apakah kamu sakit? Terima kasih atas perhatian Anda. Saya baik-baik saja, kata Fang Zixi. Sepertinya hatinya semakin serius. Kaisar Shizu diam-diam berkata di sini, pemimpin istana Fang, apakah Anda setuju dengan pernikahan saya? Fang Zixi mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara. Kaisar yang agung, masih ada beberapa hal untuk bawahannya.
Ayo pergi dulu, kata Helian Mende. Yah, kamu mundur, kata Kaisar Sisu. Setelah Helian Mende menjawab, dia mengedipkan mata pada Chu Xiaotian, Jiutu Zulong dan Dao Kun. Karena itu, ketiganya juga menyuruh Fang Zixi untuk mundur. Keempatnya meninggalkan gedung Dewa Penyambutan bersama, hanya menyisakan Kaisar Sisu dan Fang Zixi. Di bawah bangunan dewa, Dao Kun membungkuk kepada Helian Mengde dan berkata, "Pemujaan agung. Saya mendengar bahwa pendeta agung Dao Qing ada di istana. Saya sangat mengaguminya. Bisakah Anda memperkenalkannya kepada saya?" Helian Mengde menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, "Aku tidak bisa membantumu." Dao Qing pada dasarnya sangat bangga. "Yah, kukatakan padamu, Tuan Besar Dao Qing ada di rumah putri ketujuh. Kamu bisa mengambil kesempatan. Mungkin dia akan bertemu denganmu." "Oke, wakil pemimpin istana, kamu bicara dulu. Turun dan kunjungi Dao Qing Dazun." Alasan mengapa Dao Kun berkata begitu adalah untuk mencari kesempatan bertemu Tan Yun, yang berada di rumah putri ketujuh. Lantai atas gedung Tuhan yang menyambut. Kaisar Sizu bangkit dan menatap Fang Zi dengan tulus. "Pemimpin istana Fang, tidak ada seorang pun di sini. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Sejak bertahun-tahun yang lalu, saya, Xiao Zhang, ada tamu terhormat yang mencari Anda." Tan Yun, yang sedang menutup aula Fang Sheng, mendengar suara Guan Feng di luar aula. "Pengurus rumah tangga yang baik." Tan Yun menjawab dan meninggalkan aula Fang Sheng. Setelah mengumpulkan aula ke Zuji, dia melangkah keluar dari paviliun yang masih hidup, memandang Guan Feng dan bertanya, "Pembantu rumah tangga, siapa tamu Anda?" "Ini adalah santo tertinggi Dao Kun di kuil Tianmen," kata Guan Feng. "Pernahkah Anda mendengar dari Subing?" Tan Yun tampak bersemangat. "Pengurus rumah tangga, di mana dia?" "Maha Guru Dao Kun ada di halaman belakang tempat Dao Qing Dazun berada." Guan Feng berkata, "Dia memintamu untuk pergi dan menemukannya." Oke, terima kasih, pengurus rumah tangga." Setelah Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, dia berubah menjadi bayangan sisa dan dengan cepat datang ke halaman lain tempat Dao Qing Dazun tinggal. Dia menemukan bahwa Dao Kun dan Dao Qing Dazun sedang bermain catur. Berdengung. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan ruang itu seperti riak air. Setelah mengatur penghalang insulasi suara, dia buru-buru berkata, "Orang bijak yang agung, apakah istri saya dan mereka saling mendengar?" "Yuner, istrimu belum mendengar kabar dari mereka." Dao Kun bangkit dan berkata. "Oh." Mata Tan Yun penuh dengan kehilangan tanpa akhir. "Yuner, jangan khawatir. Ini hanya masalah berapa lama untuk menemukan istrimu dan mereka di domain Dewa Dongsu." Dao Kun terhibur. "Yah, aku yakin aku bisa menemukan mereka." Tan Yun berkata, mengerutkan kening. "Ada apa denganmu ketika kamu datang ke istana? Apakah kamu mencari Tuan Qingda?" "Tidak semuanya." Dao Kun menghela nafas, "Kali ini aku datang dengan kepala istana." "Tuan istana?" Bingung Tan Yun, ada apa dengan dia datang ke istana? "Ini tentang pernikahannya dengan Kaisar Sisu," kata Dao Kun. "Apa, pernikahan?" Tan Yun tercengang. "Jangan salah. Ada ratusan selir Kaisar Sisu. Bagaimana bisa Tuan istana setuju untuk menikah dengannya?" "Yuner, apakah menurutmu kepala istana bersedia?" "Dia juga dipaksa dan tidak berdaya." Dao Kun menghela nafas. "Pemimpin istana, apa?" Oleh karena itu, Dao Kun memberitahu Tan Yun tentang api racun jantung yang kuat dari Fang Zixi dan ambisi sekte dewa yang berbahagia. Tan Yun mendengar pidato itu dan berkata sambil berpikir, "Apakah kamu yakin bahwa kepala istana sama sekali tidak ingin menikahi Kaisar Sisu?" "Tentu." Dao Kun berkata dengan positif. Tan Yun menambahkan, "Sekarang mereka tidak akan bertunangan." "Tidak." Dao Kun berkata, "Dalam perjalanan ke sini, kepala istana berkata bahwa dia tidak akan bertunangan sampai Kaisar Sisu mengirim seseorang untuk menemukan rumput yang yang murni di makam surga burung layang-layang dan menyerahkannya kepada kepala istana. Selain itu, kepala istana akan tinggal di istana sampai pengalaman menelan makam dewa selesai." "Yuner." Tan Yun melemparkan tanah dan berkata dengan suara, "Saya tidak akan pernah membiarkan kepala istana menikahi Kaisar Sisu. Kali ini,
Saya juga akan memasuki makam surga burung walet untuk mencari rumput Dewa Cunyang. Itu hebat. Dao Kun tersenyum dan bertanya, Yuner, sejujurnya, kepala istana tidak senang untuk waktu yang lama setelah dia tahu kamu sudah mati. Saya dapat melihat bahwa Tuan Istana benar-benar menganggapmu sebagai teman. Karena kepala istana ada di istana, mengapa kamu tidak pergi menemuinya? Tan Yun berpikir dan berkata, tidak sekarang. Belum terlambat untuk melihatnya lagi setelah aku menemukan rumput Dewa Cunyang. Kemudian, Tan Yun dan Dao Kun banyak bicara. Ketika Dao Kun pergi, dia membalikkan tangan kanannya dan menawarkan sebuah surat. Yuner, inilah yang diminta Suaner untuk dibawakan oleh orang tua itu kepadamu. Dao Kun melangkah maju dan menepuk bahu Tan Yun dengan kata-kata yang sungguh-sungguh, berkata. Ketika Bing Xuan mengetahui bahwa kamu sudah mati, dia patah hati dan mencurahkan semua usahanya. Kamu seharusnya bisa merasakan bagaimana dia memperlakukanmu. Juga, leluhur besar Bing Xuan adalah tuanku. Dia lahir di keluarga terkenal dan memiliki hati yang baik. Aku akan menjagamu dengan baik, Pak Tua. Jangan biarkan dia mengecewakanmu. Setelah Dao Kun berbicara, dia mengucapkan selamat tinggal pada Dao Qing dan pergi. Tan Yun tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, dan kalimat Dao Kun terus keluar dari pikirannya. Bing Xuan patah hati ketika dia mengetahui bahwa kamu sudah mati, dan semua usahanya dimuntahkan. Pada saat ini, Tan Yun memikirkan senyum Sin Bing Xuan. Dia berpikir dalam posisi lain. Jika dia mengetahui bahwa Bing Xuan telah pergi, dia akan merasa sakit hati. Memikirkan istri dan tunangannya yang hilang, Tan Yun menghela nafas, yang hanya bisa menekan hati Sin Bing Xuan. Kemudian, Tan Yun membuka surat itu. Tidak ada terlalu banyak kata di sana, hanya 2 kalimat pendek. Pikirkan jalan raja sepanjang jalan. Saya harap Anda baik-baik saja, Bing Xuan. 2 kalimat pendek menceritakan pikiran dan berkah Sin Bing Xuan kepada Tan Yun. Sambil tersenyum, Tan Yun dengan lembut melipat surat itu ke dalam amplop dan memasukkannya ke dalam cincin leluhurnya. Tan Yun berpikir bahwa akan ada 1 tahun lagi sebelum pengalaman menelan makam dewa dimulai. Dia menahan kegembiraannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Dao Qing, dia kembali ke paviliun tempat dia tinggal lagi dan memasuki aula Fang Sheng untuk berlatih. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu, dan besok adalah hari ketika makam dewa menelan surga dibuka. Baru kemarin, Yu Yunxi dipromosikan menjadi 3 kali lipat Zhu Shengjing. Selama 30.000 tahun di luar, Yu Yunxi tidak hanya meningkatkan wilayahnya di aula ruang dan waktu leluhur, tetapi juga mempraktikkan keterampilan yang kuat yang tidak ingin dia latih di masa lalu. Dia yakin bahwa dia memiliki kekuatan untuk membunuh 9 orang kuat di tanah suci leluhur. Mengenakan jubah putih dan pakaian pria, Yu Yunxi berjalan keluar dari aula 7 putri dengan senyum nasional dan seluruh kota dan datang ke kediaman pengurus rumah tangga Guan Feng. Nani, aku ingin bertanya padamu. Yu Yunxi tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pipinya merah dan cukup pemalu. Tanya saja, Guan Feng berkata dengan ramah. Pengasuh, kamu. Yu Yunxi berkata, apa menurutmu aku terlihat bagus sekarang, atau menurutmu aku terlihat bagus dengan rok? 7 putri, bagaimana menurutmu? Guan Feng tercengang. Ya, hanya terpana. Ada pandangan yang luar biasa di matanya. Yu Yunxi dibesarkan olehnya. Dia tahu bahwa Yu Yunxi tidak menyukai pakaian putrinya sejak dia masih muda. Karena itu, dia tidak mengenakan rok panjang, perhiasan, dan hiasan rambut. Dia juga menyebutkan berkali-kali bahwa Yu Yunxi harus terlihat seperti rumah seorang putri, tetapi Yu Yunxi menolak. Dia tidak pernah berpikir bahwa kali ini, Yu Yunxi akan mengambil inisiatif untuk bertanya untuk pertama kalinya apakah dia akan lebih cantik dengan pakaian wanita. Pengasuh, aku hanya bertanya, apakah kamu membuat keributan seperti itu? Yu Yunxi meraih lengan Guan Feng dan berkata dengan genit, katakan saja padaku. Tentu saja, Guan Feng berkata sambil tersenyum, putriku secara alami cantik dan tidak ada bandingannya dalam kecantikan. Kamu hanya pakaian pria, jadi kamu dikenal sebagai dinasti leluhur Sisu. Jika kamu tidak diam, kamu bisa menemaniku keluar dari istana untuk membeli beberapa barang. Tan Yun Yang.
Sedang menutup pintu tiba-tiba mendengar suara Yu Yunxi di luar aula. Baiklah Yunxi, aku akan keluar sekarang, jawab Tan Yun, bangkit dan berjalan keluar dari aula Fangsheng. Aula Kesuji, dia berjalan keluar dari paviliun sambil tersenyum. Seluruh orang tercengang. Tapi di depannya berdiri seorang gadis berusia sekitar 28 tahun. Gadis itu mengenakan rok putih, dan fitur wajahnya yang indah menggambarkan wajah yang tak tertandingi. Dia tinggi, dengan leher angsa seperti batu giok, ramping dan halus. Jika bahunya dipotong, kulitnya seperti salju, pinggangnya dibungkus, dan dia memegangnya. Pergelangan tangannya yang cerah, tangan giok, dan sepasang kaki yang indah semuanya memancarkan keindahan yang mencekik. Indah, sangat indah. Tan Yun tidak punya angan-angan, tapi jujur saja, gadis rok putih di depannya benar-benar cantik. Ketika dia menemukan bahwa dia terpesona oleh Tan Yun, Yu Yunxi tersenyum dan bertanya dengan lembut. Setelah tarian yang indah, dia menatap Tan Yun, ini indah, bukan? Sehat. Tan Yun menjadi tenang dan berkata dengan kekaguman yang tulus, aku tidak menyangka kamu begitu menawan dalam gaun putrimu. Yunxi, kamu benar-benar cantik. Tentu saja, putriku adalah Shizu Suchao. Ketika Kili memikirkan kematian putra angkatnya si Mencong, rasa dingin di matanya yang keruh berakhir. Pengurus rumah saya bermimpi membunuhnya, tetapi tidak sekarang. Bajingan ini bersama 7 putri. Siapa tahu ada pria kuat yang diam-diam melindungi ke-7 putri itu. Jika kamu melakukannya dengan gegabah, kamu tidak hanya akan membunuhnya, tetapi juga melibatkan pengurus rumah tangga kita. Selain itu, 7 putri telah memberi Xiao Zhang tempat untuk memasuki makam surga burung walet. Anjing ini telah menyinggung 5 pangeran dan 3 putri di istana. Kita tidak perlu melakukannya. Apa menurutmu dia bisa keluar dari makam surga burung walet hidup-hidup? Saat ini, menurut pandangan Kili, Jalan Anping, Beizhen. Di bawah sinar bulan yang cerah, ya, tidak masalah. Tan Yun tersenyum dan mengangguk dan meminta bos untuk menurunkan jepit rambut hijau dari rak. Anak muda, kamu memiliki mata yang bagus. Pemilik kios, yang berusia sekitar 60 tahun itu, berkata sambil tersenyum, giok yang menempa jepit rambut giok ini adalah batu giok tongsin sen terbaik di dunia. Tidak hanya bagus, tapi juga bagus warnanya. Bisa, tidak cocok dengan wanitamu. Nona. Ketika Tan Yun tercengang, jantung Yu Yunxi berdetak lebih cepat dan memesona. Dia berkata sambil tersenyum, bos, ambil saja ini. Saya suka jepit rambut giok yang dia pilih. Oke. Pemilik kios tersenyum dan menyerahkan jepit rambut giok kepada Yu Yunxi. Berapa bos? Tanya Tan Yun. 3,3 juta batu leluhur kelas atas, saya akan menagih Anda 3 juta. Kata pemilik warung. Terima kasih banyak. Setelah Tan Yun Suang dengan cepat membayar Zushi, pemilik kios berkata lagi, apakah kamu ingin memilih perhiasan lain untuk ibumu? Pemilik kios, dia bukan. Jika Tan Yun tidak malu, Yu Yunxi tersenyum, bos, saya tidak butuh yang lain. Kemudian, Yu Yunxi membawa Tan Yun dan meninggalkan stan. Yunxi, jika kamu memelukku seperti ini, apa yang dapat kamu lakukan jika kamu dikenali? Bisik Tan Yun. Jangan khawatir. Yu Yunxi berkata sambil tersenyum, saya hampir tidak keluar pada hari kerja. Bagaimana saya bisa ditabrak oleh seseorang secara kebetulan? Suara Yu Yunxi jatuh, dan raungan datang, Xiao Zhang. Saat berikutnya, seorang pemuda yang sangat tampan dengan pohon giok tertiup angin muncul di depan Tan Yun, yang adalah Qigong, yang sudah menjadi Taois 6 kali lipat. Ini Master Qi. Ya. Kerumunan memandang Qigong. Orang yang lebih tua penuh dengan kekaguman, para remaja dan orang muda menunjukkan warna pemujaan, dan para gadis dan wanita tergila-gila dengan bunga. Semua orang jauh dari sini. Qigong menatap Tan Yun, dan tidak diragukan lagi. Bernafas, Qigong menjadi kosong. Mereka masih menebak apa yang terjadi ketika mereka menemukan bahwa Qigong telah mengatur batas dan tidak bisa lagi melihat pemandangan di dalamnya. Dalam batas, Qigong memelototi Tan Yun dengan marah. Matanya ingin mengupas kulit Tan Yun. Qigong, buka matamu dan lihat dengan jelas. Yu Yunxi berkata dengan dingin,
putrilah yang memegang tangan Xiao Zhang, bukan dia yang memegang sang putri. Apa yang kamu teriakkan padanya? Dan bahkan jika dia menangkap sang putri, apa hubungannya denganmu? Siapa kamu dari Putri Ben? Mendengar pidato itu, Qi Gong marah, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya. Dia membungkuk dan berkata, 7 putri, aku khawatir dia akan mengambil keuntungan darimu. Hehe, aku juga mabuk. Pada saat ini, Tan Yun memutar tangan kanannya dan mengambil inisiatif untuk memegang tangan giok Yu Yunxi yang lembut dan tanpa tulang, mencibir, bagaimana saya bisa jatuh? Saya benar-benar memegang tangan Yunxi. Apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Budak anjing, kamu. Apa yang kamu? Tan Yun mendengus, kamu ingin membunuhku. Tapi kualifikasi apa yang kamu miliki? Kamu pikir kamu siapa? Bisakah kamu mengelola bisnis Yunxi? Atau apakah kamu pikir kamu bisa memenangkan kejuaraan setelah 5.000 tahun? Iya, bahkan jika kamu bisa memenangkan kejuaraan, Yunxi akan menjadi istrimu 5.000 tahun kemudian. Bisakah kamu mengendalikanmu sekarang? Mendengar pidato itu, Qi Gong meraung, budak anjing, kamu ingin mati. Melihat bahwa Qi Gong akan segera dimulai, tanpa menunggu Yu Yunxi berbicara, bayangan virtual tiba-tiba muncul di belakang Tan Yun. Bayangan virtual bukanlah orang lain, tapi Dao Qing Dazun. Qi Gong? Bukan. Dao Qing Dazun mengatakan kata demi kata, keluar dari sini. Jangan marah, tetua. Aku akan pergi sekarang. Qi Gong sangat ketakutan sehingga dahinya dipenuhi butiran keringat, dan segera melarikan diri. Kenapa kamu selalu di sini? Tan Yun melihat kembali bayangan virtual Dao Qing Dazun dan terkejut. Itu hanya proyeksi dari orang tua itu. Pendeta Tao Qing memandang Tan Yun dengan ramah, tetapi nadanya cukup mendominasi. Seluruh kota leluhur Sizu diselimuti kesadaran dewa lama. Selama kamu dan Sier tidak meninggalkan kota leluhur, tidak ada yang berani menyentuhmu. Itu hebat. Tan Yun tertawa. Terima kasih Tuan. Yu Yunxi berkata dengan gembira. Iya, sebagai guru, aku tidak akan mengganggumu. Setelah berbicara dengan Dao Qing, menatap Yu Yun, Si berkata, Sier, bagaimanapun, di mata orang luar, Yuner adalah pengawal pribadimu. Kamu tidak bisa intim dengannya di depan umum. Misalnya, kamu berpegangan tangan. Bagimu, kamu mungkin teman baik dan tidak menghindari ini, tetapi jika seseorang dengan hati melihatnya dan memberitahu ayahmu, apakah kamu masih hidup? Mendengar pidato itu, Yu Yunxi terkejut. Tan Yun dengan cepat melepaskannya. Tuan itu benar. Muridnya tidak bijaksana. Yu Yunxi mengangguk dan berkata, murid akan memperhatikan di masa depan. Iya, itu sangat bagus. Setelah mengatakan itu, bayangan virtual Dao Qing Dazun menghilang ke udara. Setelah Dao Qing Dazun pergi, Yu Yunxi menatap Tan Yun, kamu baru saja berinisiatif untuk menyentuh orang lain. Kamu harus bertanggung jawab. Tan Yun tercengang. Engah. Yu Yunxi berkata sambil tersenyum, aku menggodamu. Iya, kita sudah membeli jepit rambut giok. Ayo kembali. Oke. Tan Yun menggelengkan kepalanya diam-diam, lalu bangkit bersama Yu Yunxi dan terbang menuju istana. Ketika mereka baru saja terbang keluar dari 4 kota besar dan kecil, sebuah suara dengan kegembiraan terdengar setelah suara itu, Tan Yun, apakah itu kamu? Ini Zizi. Tan Yun dan Yunxi berhenti terbang. Melihat kembali ke Fang Zizi yang berdiri di kehampaan di bawah sinar bulan, dia tampak bingung dan berkata, Penatua, apakah Anda memanggil generasi muda? Maaf, aku mengenali orang yang salah. Wajah cantik Fang Zizi menunjukkan kesedihan yang tak terlukiskan, dipaksa untuk tersenyum dan berkata, kamu sangat mirip dengan punggung mendiang teman saya. Rambutnya sama, dan matanya sangat mirip. Setelah itu, Fang Zizi menghela nafas, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di bawah langit berbintang yang luas. Tan Yun, apakah dia pemimpin istanamu? Yu Yunxi berkata, aku baru saja mendengar dia cantik. Aku tidak menyangka dia begitu cantik. Iya, dia adalah penguasa istanaku. Ketika Tan Yun mendengar, mata sedih Fang Zizi muncul di benaknya, dan mau tak mau dia memiliki dorongan untuk memberitahunya bahwa dia masih hidup. Iya, lebih baik aku memberitahunya ketika aku menemukan rumput Dewa Cunyang untuknya.
Ketika Tan Yun berpikir, suara Yu Yunxi terdengar di benaknya. Tan Yun, menurutmu Fang Xi yang cantik atau aku? Kalian semua cantik, kata Tan Yun. Tidak, kamu harus mengatakan siapa yang lebih cantik. Yu Yunxi berkata dengan mulut ceri kecil. Yah, kamu yang paling cantik. Kamu yang paling cantik di dunia, bukan? Kata Tan Yun. Hihi, itu hampir sama. Yu Yunxi, seperti malaikat yang bahagia, berkata dengan gembira, ayo pergi, kembali ke rumah. Hari sudah gelap, dan Yu Yunxi dan Tan Yun kembali ke mansion. Apa masalahnya? Tan Yun menemukan bahwa Yu Yunxi menjadi khawatir. Yu Yunxi tampak khawatir dan berkata, Qigong adalah alam Tao. Meskipun dia tidak dapat berpartisipasi dalam pengalaman menelan makam dewa, dia akan menemukan anak-anak berbakat keluarga yang setia pada rumah Grand Marshal mereka di kota timur untuk berurusan denganmu. Tan Yun tersenyum, hanya tanah suci leluhur yang memasuki makam surga burung walet. Hanya sedikit orang yang bisa menyakitiku. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Sehat. Yu Yunxi menganggukkan kepalanya, sudah larut. Ayo istirahat lebih awal. Besok pagi, kita akan berkumpul di Menara Dewa Xuanwu dan pergi ke makam Dewa Tuntian. Oke, setelah Tan Yun menjawab, Yu Yunxi baru saja berbalik untuk pergi. Suara Tan Yun terdengar, Yunxi. Di bawah sinar bulan, Yu Yunxi, yang cantik dan tidak bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba melihat ke belakang, ada apa? Ada sesuatu yang tidak ingin aku sembunyikan darimu. Tan Yun berkata, Fang Zixi sama sekali tidak ingin menikahi ayahmu. Nyawanya dipertaruhkan. Dia sangat membutuhkan rumput dewa yang murni di surga yang menelan makam untuk menyelamatkan hidupnya. Karena itu, dia mengajukan syarat untuk membiarkan kaisar ayahmu memberikan obat ilahi sebelum dia bertunangan dengan ayahmu. Kaisar, mendengar pidato itu, Yu Yunxi menunjukkan sentuhan jijik di matanya, jika saya tidak menggunakannya untuk membalas dendam untuk ibu saya, jika tidak. Tan Yun menunjukkan niat membunuh yang kuat di matanya, Yunxi, aku ingin memasuki makam surga burung walet, kau dan aku akan berburu harta bersama, bukan dengan yang lain. Dengan cara ini, jika aku bertemu dengan 3 putri dan 5 pangeran, aku ingin membunuh mereka. Oke, mata Yu Yun dan Si Mei dingin. Ketika saya masih muda, mereka sering mempermalukan dan menyiksa saya. Saya bermimpi membunuh mereka. Pada saat yang sama, rumah Grand Marshal Kota Timur, aula konferensi. Ada 3.000 anak berbakat keluarga dari kota-kota besar berdiri di depan Qigong. Keluarga anak-anak ini setia kepada Grand Marshal Dongzhen. Mata Qigong menunjukkan niat membunuh, dan fitur wajahnya yang tampan sangat terdistorsi. Dia berkata dengan suara keras, saya ulangi, Anda mendengar saya dengan jelas. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu akan membunuh Xiao Zhang untukku. Siapa yang bisa membunuh Xiao Zhang? Aku punya banyak hadiah. Bisakah kamu mendengarku dengan jelas? 3.000 anak berbakat berkata dengan satu suara, dengarkan dengan jelas. Jangan khawatir, Tuan Muda. Bawahanku akan membunuh Xiao Zhang. Pada saat yang sama, 3 rumah putri. Yu Yunyi dan Yusan sedang berbicara di aula yang didekorasi oleh rumah putrinya. Saudara dari 5 kaisar, apakah semuanya sudah diatur? Yu Yunyi berkata jika dia ingin mengatakan sesuatu. Semuanya sudah diatur. Yusan berkata, aku telah memerintahkan untuk turun dan menangkap Xiao Zhang dan Yu Yunxi hidup-hidup setelah pengalaman menelan makam dewa, dan kemudian kita akan membunuh mereka dengan tangan kita sendiri. Yu Yunyi berkata dengan jahat, ibuku berkata bahwa jika Yu Yunxi tidak mati, dia akan membalaskan dendam ibunya. Cepat atau lambat, itu akan menjadi bencana kita. Biarkan saudara dan saudari kita mengambil kesempatan ini untuk membunuh Yu Yunxi. Ibu Suri juga mengatakan bahwa saudara laki-laki pangeran tidak dapat berpartisipasi dalam masalah ini. Jika hal ini terungkap, itu akan mempengaruhi aksesi tahta di masa depan. Mendengar pidato itu, Yusan mencibir dan mengeluh, sebagai putra ibu, kesenjangannya sangat besar. Apakah karena kakak tertua adalah pangeran? Saudari San Huang, kakak laki-laki, dia kejam dan kejam. Jika suatu hari saya menjadi batu sandungan bagi aksesinya ke tahta,
maukah Anda membantu saya atau dia? Yu Yunyi berkata tanpa ragu, tentu saja, dia membantumu. Kakak pangeran sama sekali tidak baik padaku. Orang yang tidak tahu mengira aku bukan saudara perempuannya sendiri. Malam semakin larut dan siang akan segera tiba. Jauh di dalam istana, ada alun-alun dengan radius ratusan dewa, alun-alun Xuanwu. Di tengah alun-alun Xuanwu, berdiri sebuah menara setinggi puluhan juta kaki, menara Dewa Xuanwu. Saat ini, 302 orang yang berpartisipasi dalam pelatihan berdiri tegak di alun-alun Xuanwu. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua berkas cahaya, satu emas dan satu merah, jatuh dari langit dan berubah menjadi seorang pria dan seorang wanita di depan orang-orang. Pria parubaya, mengenakan jubah naga emas dan wajah nasional, adalah Kaisar Sisu. Gadis itu mengenakan gaun merah dan memiliki tampilan menutup bulan dan malu dengan bunga. Siapa dia jika dia bukan Fang Zixi? Para abdi dalam saya bersujud kepada ayah saya. Yu Yunyi, Yu San dan Yu Yunxi, yang berada di depan, memimpin dalam pembukaan. Lihat Kaisar. Segera, Tan Yun dan anak-anak lain dari keluarga besar berlutut satu demi satu. Tidak ada hadiah, kata Kaisar Sisu. Terima kasih ayah. Terima kasih, Kaisar. Setelah orang-orang bangun, Kaisar Sisu melirik orang-orang. Ada banyak bahan alami dan harta bumi di makam Dewa Walet, yang juga memiliki risiko besar. Ada hewan leluhur dari tahap Sein leluhur dan area terlarang. Jika kamu bertemu dengan binatang leluhur, kamu harus bekerja sama untuk membunuhnya. Sekali lagi, saya mendorong Anda untuk pergi ke daerah terlarang terdalam untuk menjelajahi harta makam Tuntian setelah memasuki tempat rahasia Tuntian. Tapi ingat, jangan mencoba yang terbaik. Jika kamu merasa berbahaya, segera lari. Seperti yang kita semua tahu, mungkin ada harta yang ditinggalkan oleh Protos kuno abadi di area terlarang makam Tuntian. Tidak peduli apa yang kamu dapatkan di dalamnya, kamu harus menyerahkannya. Tentu saja, Kaisar Agung akan memberikan hadiah sesuai dengan barang yang diserahkan, oke. Kerumunan berteriak serempak, dan suara itu mengguncang langit, mengerti. Bagus sekali, kata Kaisar Sisu. Sekarang mari kita dengar hal yang paling penting lagi. Setelah kamu memasuki makam Dewa Tuntian, Yu Yunyi dan Yu San melayang ke langit dan terbang ke gerbang dewa. Aku ingin melihat siapa yang akan mati menyedihkan di antara kamu dan aku. Tan Yun mencibir dalam hatinya. Dia dan Yu Yunxi berubah menjadi dua balok dan menembak ke gerbang dewa.